kategori 2. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Pasundan, Jawa Barat. Saya mengajar di UPTD STN Cilangkap 8. Pada kesempatan kali ini, hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan pada kelas 6 dengan materi Wirausaha tema 5. Subtema 2, wirausaha di sekitarku, pembelajaran 1. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak video berikut ini. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua demi perbaikan pembelajaran di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tunjuk tangan. Ayo. Yuk, apa? Penjual bakso. Penjual bakso. Apa lagi? Penjual es. Penjual es. Penjual bagus. Penjual bagus. Warung. Warung. Oke, beri tepuk tangan untuk berarti masih ingat ya untuk pembelajaran sebelumnya. Akan kita pelajari adalah tema 5, masih tentang wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran saya siap untuk belajar hari ini? Ya. Siap untuk belajar hari ini ya. Nah, setelah itu tujuan pembelajaran hari ini. Simak ke depan semuanya ya. Tujuan pembelajaran hari ini dengan menyimak materi tentang teks daftar riwayat hidup yang ditampilkan pada slide Canva, kalian mampu menganalisis komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Yang kedua, kalian mampu menyimpulkan cara mengisi teks daftar riwayat hidup. Kalian lihat di sini, Ibu punya gambar, ada 2 gambar. Coba dilihat, diamati, dilihat dan diamati. Gambar apakah ini? Ada surat ya, seperti kertas. Apa sih ini di depan? Riwayat hidup. Ini adalah riwayat hidup ya. Daftar riwayat hidup ini. Coba, apa saja sih yang ada di dalam daftar riwayat hidup? Nama. Apa? Yang kecil semuanya. Agama, jenis kelamin ya. Di sini ada data diri pribadi. Pastikan ada pendidikan. Terus apa nih? Kemampuan yang dimiliki pasti. Apa kalian ada yang pernah membuat daftar riwayat hidup seperti ini? Ada yang pernah membuat ini? Biasanya daftar riwayat hidup ini digunakan untuk apa sih? Pendaftaran apa sih contohnya? Tenang lagi, di sini ada contoh daftar riwayat hidup. Ya tadi yang kalian lihat di sini ada data pribadi, betul ya? Tadi nama dan sebagainya ada di data pribadi. Nih ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat. Kemudian ada latar belakang pendidikan. Jadi biasanya kalau daftar riwayat hidup itu latar belakang pendidikannya dijelaskan dari TK sampai terakhir kamu mengenyam pendidikan. Bedanya yang DRH isian dan narasi apa? Tunjuk tangan. Daftar riwayat hidup narasi ditulis dengan tulisan semua. Apa? Daftar riwayat hidup narasi ditulis dengan cerita. Sedangkan isian DRH isian Dengan struktur. dengan struktur. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Alfa. Kalau tepuk hebat ya. Tepuk hebat. Hebat. Sangat hebat. Sekarang siapa yang berani menceritakan daftar riwayat hidup maju ke depan kelas? Siapa? Yuk, Wildan. Oke, silakan maju Wildan. Tepuk tangan untuk Wildan. Nama saya Wildan Zakaria. Tempat tanggal lahir saya di Jakarta, Januari tanggal 16 Januari 2011. Agama saya Islam. Alamat saya Perumahan Banjaran Residen, Banjaran Pucung, Tapos, Depok. Ya. Terus apa lagi? Hobi saya tidur. Tidur? Hobinya tidur? Setelah itu dari TK saya TK-nya di TK Calistuk. TK Calistuk? Ya. Kalau sekolah saya dari kelas 1 sehingga kelas 6 ini saya di sekolah kelas 8. Oke, di sekolah kelas 8. Apakah Wildan ada kegiatan di luar misalnya les, berenang atau apa itu? Ada. Ya, Saya ekskul renang. Oke, sudah ada? Sudah. Oke, terima kasih. Stiker untuk kamu karena kamu berani maju ke depan. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Hebat. Wildan hebat. Terima kasih Wildan ya. Tadi itu teman kalian sudah memberikan contoh narasi dirinya sendiri ya. Daftar riwayat hidup
membuat CV kan, membuat surat lamaran kan? Ya. Nah, ketika melamar kerja, apa sih isinya yang dibuat? Daftar riwayat hidup. Pasti di dalam surat lamarannya itu ada daftar riwayat hidup. Misalnya Radit nih, Radit mau melamar kerja di pabrik kulkas. Ya, ibu tidak mau menyebutkan mereknya, oke? Radit bekerja di pabrik kulkas. Pasti yang disiapkan oleh Radit adalah berkas-berkas ya, berkas lamaran dan berkas daftar riwayat hidupnya harus ada ya. Kemampuan kamu harus ada apa saja. Nah, baru Radit bisa melamar di pabrik kulkas. Ya. Di sini ada yang punya kulkas di rumah? Ada. Punya semua ya, kulkas zaman sekarang punya semua. Nah, kulkas, apa sih kulkas itu tutupnya bisa menempel rapat padahal cuma didorong sedikit doang. Magnet ya, di mananya sih magnetnya di kulkas tuh? Di pintunya Di pinggiran pintunya itu ya, ada magnet-magnetnya. Nah, itu dia. Sekarang berarti kita beralih ke pembelajaran magnet ya. Berarti kalian kan pernah melihat magnet? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video pembelajaran berikut ini. Disimak baik-baik ya. Disimak ya sayang. Apa perbedaan benda magnetis dengan benda non-magnetis? Hari ini kita akan membahas mengenai perbedaan benda magnetis dan non-magnetis Disimak ya. yang perlu kita ketahui. Baik. Tapi apa itu magnetis dan non-magnetis ya? Magnetis merupakan sesuatu yang memiliki sifat magnet di dalamnya, sehingga benda tersebut memiliki kekuatan untuk mudah menarik suatu benda tertentu. Kedua, untuk magnet memiliki daya tarik dan daya tolak. Tiga, daya magnet bisa menembus benda. Dan empat, ia dapat mempengaruhi kekuatan daya magnet. Baca. Oke, sudah selesai disimak video pembelajarannya. Apa sih yang kalian lihat video tentang apa sih ini? Ada yang menyebutkan benda magnetis. Apa sih benda magnetis itu? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang mau memberikan contohnya benda yang apa saja? Sebutkan atau? Yang kencang suaranya. Besi, Baja. baja, Nikel. nikel, Paku. dan paku. Oke. Terus ada lagi tadi yang namanya benda non magnetis. Apa itu benda non magnetis? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ada yang mau berikan contohnya? Yuk. Sabrina, sisir, kardus, apa lagi? Kayu, plastik. Oke, betul semua ya. Tadi Anto betul contoh benda magnetis. Sabrina juga betul contoh benda magnetis. Yuk beri tepuk hebat untuk Anto dan Sabrina. Tepuk hebat, 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 hebat. Anto dan Sabrina hebat. Oke, jadi semua sudah paham ya. Benda magnetis berarti adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non magnetis benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ibu punya contoh benda magnet ya. Nih, ada yang besar, ada yang kecil. Ini kecil, tidak terlalu terlihat kan? Bendanya kecil sekali. Ini besar, kita lihat. Ada di sini ibu punya dua contoh. Ada pembolong kertas, ya. Ada pembolong kertas dan ada penggaris. Kita coba, ya. Di sini kita coba penggaris. Kita tempelkan. Dia tidak bisa nempel, ya. Ini pembolong menempel. Siapa yang mau menjelaskan kenapa penggaris tidak bisa ditarik oleh magnet? Yuk, Adila dulu ya, Adila. Adila, kenapa? Karena penggaris itu plastik bu, dan tidak bisa menempel, saling menolak. Oke, karena penggaris itu terbuat dari plastik. Berarti namanya apa ini? Benda apa? Benda yang tidak menarik. Ya namanya magnetis. Oh, benda dan non magnetis. Betul. Beri tepuk tangan untuk Adila. Ya, tepuk tangan dong. Nah, kenapa ini bisa menempel?
ketua dari tim kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi ada saya ketua dari kelompok 6 Jakarta dan jadi kita akan membahas atau mempresentasikan tentang materi pengamatan benda magnetis dan benda non magnetis. Nah, laporan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Tujuan percobaan tentunya adalah untuk mengetahui benda magnetis dan benda non magnetis. Alat kendaraan mengambil batang, batu, bambu, jarum, kayu, pensil, penghapus, kertas, kaca, karet, penggaris, lampu dari logam, cermin dari kaca, kertas dari bubur kayu. Setelah itu kesimpulannya, benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah benda non magnetis. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya atau menanggapi kelompok Filda? Ya, silakan. Jadi ada apa saja benda yang dapat ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet? Dari kelompok sebentar ya, dari kelompok kamu ada benda apa aja yang bisa ditarik magnet dan tidak dapat ditarik magnet? Nah, yang dapat ditarik magnet atau benda magnetis yaitu paku, penjepit kertas, dan jarum. Nah, yang tidak dapat ditarik atau non magnetis kain, batu, sisir, karet, penggaris, pensil, cermin, dan kertas. Oke, sudah? Nah, ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Halo? Ada lagi yang mau bertanya, menanggapi? Sudah? Tidak? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 6. Tepuk hebat ya, tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Kelompok 6 hebat. Oke, terima kasih kelompok 6 telah mempresentasikan hasilnya. Oke, selanjutnya kita lihat dulu. Yuk, kelompok 5 silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan laporan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Nama anggota Nurul, Renata, Anto, dan Raal. Materi pengamatan benda magnetis dan non magnetis. Laporan percobaan benda magnetis dan non magnetis. Tujuan percobaan mengetahui benda magnetis dan non magnetis. Alat dan bahan: magnet, klip, karet gelang, sisir, penghapus, batu, dan paku. Langkah-langkah percobaan: dekatkan magnet dengan benda yang sudah dibawa. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis, sedangkan yang tidak dapat ditarik dinamakan non magnetis. Oke, kesimpulan itu benda magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi atau bertanya pada kelompok 5 ya? Pada kelompok 5? Andi? Ya. Magnetis apa saja yang dilakukan? Yang kencang saya. Benda magnetis apa saja yang digunakan untuk percobaan? Oke. Kata teman kamu, benda magnetis apa yang dilakukan untuk percobaan tadi? Yang magnetisnya ya? Apa aja? Klip, paku, dan jarum. Ada lagi? Oh, Hanun. Siapa yang menulis laporan ya? Yang menulis laporan hasil pengamatannya? Oke, dari kelompok kamu yang menulis hasil laporan pengamatan siapa? Nurul ya? Nurul. Alasan mengapa Nurul yang menulis? Kenapa Nurul? Oh, karena tulisan Nurul bisa dibaca. Bagus, lebih rapi ya. Ada lagi yang mau
ya. Tadi banyak kan benda-benda yang kalian bawa dari rumah? Banyak. Ada apa aja? Contohnya karet, Oke, dari semua benda yang kamu dapat, yang kamu bawa itu ada yang magnetis dan non magnetis ya. Kalian sudah bisa membedakan benda non magnetis dan benda magnetis? Ya. Sudah. Kalau yang tidak dapat ditarik magnet namanya apa? Non magnetis. Benda non magnetis. Kalau yang bisa ditarik magnet? Benda magnetis. Batu? Tadi non magnetis. Tadi bawa karet, batu magnetis. Terus jarum? Magnetis. Terus apa lagi tadi yang kalian bawa? Klip? Magnetis. Salpeter? Magnetis. Sekarang kalian sudah bisa membedakan ya benda-benda apa saja sih di sekitar kalian yang magnetis dan non magnetis. Coba kalau di kelas ini kira-kira saja yang benda magnetis apa nih? Ini kaki kamu, kaki kursi, Kaki pintu. kaki meja, yang non magnetis banyak ya. Ini mejanya, kacanya. Hari ini alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, kita sekarang tadi kesimpulan dari pembelajaran pertama ya. Tadi pertama kita mempelajari tentang apa? Daftar riwayat hidup tadi terbagi menjadi Dua. apa saja sih? Narasi ya, itu daftar riwayat hidup. Terus kita mempelajari apa lagi? Benda magnetis dan Benda magnetis dan benda non magnetis. Banyak di sekitar kita ya benda-benda yang magnetis dan non magnetis. Coba kalau benda magnetis itu apa? Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kalau benda non magnetis apa ditarik? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa, Rene? Yang non magnetis. Contohnya kertas, plastik, sisir. Oke. Kalau benda magnetis contohnya apa? Adila? Itu paku. Jarum. Apa lagi? Terus Ada yang bisa bantu Adila? Besi. Oke. Semuanya sudah paham? Hebat semuanya. Sudah paham? Sekarang Ibu punya soal evaluasi. Ibu akan bagikan evaluasi ini. Kerjakan masing-masing. Tulis menggunakan pulpen ya. Oke, dari semua kegiatan yang kita lakukan ya dari tadi. Nah, kegiatan apa sih yang paling menyenangkan untuk kamu tadi? Sama apa? Melakukan percobaan ya? Karena kalian bisa langsung melihat kenyataannya mana sih benda magnetis dan non magnetis itu seperti apa. Oke, adakah kegiatan yang sulit di hari ini? Ada yang belum dipahami untuk materi hari ini? Paham semua? Hebat semuanya. Semua sudah paham? Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana kegiatan hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya? Kenapa menyenangkan ya? karena kita bisa dapat jadi tadi tuh juga serunya pas mencari ini yang adalah benda non magnetis atau benda magnetis itu juga seru sama memainkan game. Tapi semuanya senang hari ini? Ada kesulitan
tapi tidak boleh keluar. Boleh membawa, ada yang membawa bekal kan? Silakan ya, bekalnya dimakan bekalnya. Nanti masuk lagi istirahat, kita akan mulai dengan pelajaran matematika untuk hari ini. Oke, paham ya? Sekian pembelajaran dari ibu. Kalian boleh istirahat.